Hai Mam, oke hari ini seperti biasa saya menjalankan rutinitas pagi saya, bikin sarapan buat keluarga. Pagi ini saya bikin spaghetti lagi ya Mam. Kalau Mam di rumah lagi nyiapin menu apa nih buat keluarga? Biasanya kalau lagi nyiapin menu buat keluarga, yang kita pikirin tuh anak-anak dulu ya Mam. Kalau Pak suami masih bisa beli sih kalau dia nggak cocok sama menu di rumah. Kalau kita ngikut aja ya Mam, kita mah paling gampang kalau soal makanan. Nah ini saya mulai bikin sosnya ya Mam, lebih praktis sih kalau kita langsung beli sos yang udah jadi ya, tinggal tambahin daging cincang sama keju biar lebih nendang rasanya. Tapi kalau Mam pengen yang lebih fresh ya bikin sendiri, buat variasi menu aja Mam biar lebih semangat sarapannya. Apalagi buat anak-anak ya biar mereka lebih semangat sekolahnya. Spagettinya agak pucat ya Mam, karena tadi cuman pakai saus sambal Mam. Jadi kalau kebanyakan takutnya anak-anak kepedesan gitu loh. Nah, udah siap kan Mam buat sarapan? Yang penting Mam kalau nyiapin sarapan tuh langsung kerjain aja. Bangun tidur otaknya langsung bikin sarapan ini, bikin sarapan itu. Biar nggak terlalu mager gitu loh. Tapi kalau kita tunda buat duduk-duduk dulu, malah habis energi Mam. Bener gak? Jadi males mau mulainya, karena jadi semakin mager. Kalau udah mager, nyautnya ke mood tuh, moodnya jadi kurang baik gitu, Mam. Nah, ini saya udah ada di tempat kerja ya, Mam, saatnya melakukan aktivitas berikutnya. Untuk Mam yang saat ini juga sedang beraktivitas, apapun aktivitasnya, semangat. Jangan mudah nyerah, tetaplah kuat dan selalu optimis. Kita mulai sharing-sharing yuk, Mam. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri saya dulu bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya juga seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Saya tidak memiliki asisten rumah tangga, tapi saya bisa jalanin semua dengan baik-baik aja. Kalau saya bisa, Mam pasti juga bisa. Orang pintar merenung, orang bodoh tersinggung. Wah, tajam ya kata-katanya. Tapi emang harus demikian sih, karena biar ada kesadaran yang muncul pada diri seseorang. Pada sebagian orang, kata-kata mengingatkan, meluruskan, dianggap menyinggung, menyalahkan, bahkan merendahkan. Hei, bangun! Kenapa sih nggak coba untuk berpikir positif aja? Untung loh ada yang negor, untung loh ada yang ngingetin. Coba kalau hidupmu selalu berdampingan dengan orang-orang yang selalu kasihan padamu, yang takut kamu tersinggung, takut kamu marah, atau orang-orang yang selalu bermanis-manis di depan padahal di belakang membicarakan. Buat apa? Hanya kamuflase kan? Mending hidup dengan orang yang apa adanya, bukan hanya manis di depan. Jadi kalau jelek dibilang jelek, baik dibilang baik. Itu akan lebih enak gitu loh, karena lebih terbuka. Jadi kita bisa tahu mana yang kurang pas dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Nah, yang gak enaknya tuh kalau seseorang tuh gak bisa nerima kejujuran dari orang lain. Ini yang sulit sih. Sulit buat seseorang itu ya, bukan buat kita. Karena kalau kita ya udah memahami aja gimana dia. Oh, orang ini cuman bisa denger hal yang baik-baik doang tentang dirinya. Oh, orang ini gak bisa nerima masukan dari orang lain, gak bisa nerima kritikan, gitu-gitu. Akhirnya ya dia sendiri nanti yang merasa susah. Ada orang bilang apa tersinggung, ada orang coba ngasih tahu sakit hati. Padahal seseorang itu cuma mau berkata jujur aja loh. Tapi kenapa jadi salah paham? Harusnya berterima kasih dong, ada yang nyadarin gitu loh. Coba dipikir dulu baik-baik, bener gak sih yang orang lain bilang itu? Kalau kenyataannya bener, gak boleh marah dong. Kecuali kalau gak sesuai kenyataan, baru boleh marah. Kadang seseorang tuh emang butuh dipatahin dulu hatinya, dibukain dulu pikirannya, baru dia itu bisa berpikir bener dan berubah menjadi semakin baik. Kalau saya lagi sharing begini bukan berarti saya merasa udah paling benar ya. Saya juga masih terus belajar dari suatu peristiwa atau pengalaman-pengalaman. Emang benar sih kalimat yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Itulah mengapa kalimat tersebut ada sampai sekarang, digunakan sampai sekarang. Karena emang itu terjadi dari masa ke masa dan itu nyata gitu loh. Pengalaman itu nggak diajarkan di sekolah-sekolah karena masing-masing orang memiliki pengalaman yang beda ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang itu akan menjadi dewasa dengan pengalamannya masing-masing. Balik lagi ke topik awal ya. Jadi kalau ada sesuatu kritikan, suatu kalimat yang nggak mengenakan, coba dipikir-pikir dulu. Bener nggak ya yang orang bilang kalau saya ini lalala, masuk gak ya kata-katanya? Kalau emang ternyata kata-katanya baik atau menjadikan kita lebih baik, ayo diterima.
ubah diri kita. Menerima itu buat kita lebih mudah gitu loh, daripada kekeh merasa nggak cocok, merasa sakit hati dengan kata-kata seseorang, malah buat kita semakin nggak bisa berubah karena penerimaannya negatif. Itulah ya kalau suka berpikir negatif. Segala sesuatu yang dilihat, didengar akan diproses oleh otak ke arah negatif. Kalau langsung bisa menangkis untuk dibelokkan ke pikiran positif sih aman ya. Susahnya tuh kalau semakin jauh ke sesuatu yang negatif, akhirnya mempengaruhi sifat dan pola pikir seseorang. Dan pola pikir itu akan membentuk kepribadian seseorang karena adanya pengulangan. Kalau pengulangan yang baik nggak apa-apa. Nah kalau sebaliknya itu yang jangan. Kalau udah gini yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Ngerugiin orang lain iya juga sih, tapi nggak serugi dirinya sendiri gitu loh. Karena yang seperti ini selalu rumit sih hidupnya, dan rumitnya itu dia ciptakan sendiri sebenarnya. Nah gitu ya Mam, sharing hari ini semoga bermanfaat dan see you.